warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Dewi Yuliani dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Administrasi Perkantoran, Rombel PAPB 2018, Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran reciprocal teaching. Apa kalian tahu apa itu metode pembelajaran? Mari kita simak. Tentunya kita pernah merasakan duduk di bangku pendidikan dan merasakan model pembelajaran yang berbeda-beda di setiap tingkat pendidikan yang kita lalui. Ada sebagian orang bertanya-tanya, seberapa pentingkah metode pembelajaran itu? Jawabannya sangat penting. Proses belajar tidak hanya sekedar memberikan penjelasan saja. Akan tetapi, metode pembelajaran itu terdapat proses penerimaan ilmu dari guru kepada siswanya. Menggunakan metode pembelajaran yang dapat disusun penyampaian materi yang bagus dan menarik, bahkan dengan cara yang tepat bisa membuat murid tidak gampang bosan di dalam kelas. Sekarang kita masuk pada pengertian reciprocal teaching. Reciprocal teaching bisa disebut pembelajaran terbalik. Menurut Plancher and Brown, reciprocal teaching adalah pendekatan konstruktivis yang didasarkan pada prinsip-prinsip membuat pertanyaan, mengajarkan keterampilan metakognitif melalui pengajaran dan permodelan oleh guru untuk meningkatkan keterampilan membaca pada siswa yang berkemampuan rendah. Reciprocal teaching diistilahkan dengan peer practice atau latihan teman sebaya. Jadi, metode ini siswa berperan sebagai guru dan menggantikan peran guru untuk mengajarkan materi kepada teman-temannya. Pada metode pembelajaran reciprocal teaching, ada 4 strategi utama yang digunakan, yaitu yang pertama, merangkum, yang kedua, menyusun pertanyaan, yang ketiga, menjelaskan, dan yang keempat adalah memprediksi. Mari kita jelaskan satu persatu. Merangkum atau summarizing. Kegiatan merangkum atau menyimpulkan membantu siswa untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting dalam materi yang akan dibaca. Dengan meringkas, siswa berkesempatan untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan informasi yang penting dari suatu bacaan. Menyusun pertanyaan atau question. Siswa dibimbing guru untuk membuat pertanyaan seputar materi yang dibahas. Dengan menyusun pertanyaan, dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa, memotivasi siswa untuk belajar, dan mengembangkan daya pikir siswa. Menjelaskan atau clarifying. Siswa mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Menjelaskan merupakan suatu aktivitas yang penting ketika belajar secara kelompok. Memprediksi atau predicting. Membuat pertanyaan baru atau memprediksi membuat siswa untuk menentukan ide-ide penting dari materi. Memprediksi terjadi ketika siswa mengadakan kesimpulan apa yang akan didiskusikan berikutnya dari materi tersebut. Peran guru. Di sini, guru berperan sebagai model yang menjadi contoh, menjadi fasilitator yang memberi kemudahan dan pembimbing yang melakukan scaffolding. Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan guru ataupun siswa kepada siswa lainnya untuk belajar dan menyelesaikan masalah. Bentuk bantuannya berupa petunjuk, dorongan, peringatan, penguraian masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, pemberian contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa belajar mandiri. Kemudian, menurut Marlina, tahun 2011,
Tujuan pengajaran reciprocal teaching adalah untuk membantu para siswa aktif memberikan makna pada kata-kata tertulis, dengan atau tanpa adanya guru sekalipun. Jadi, pembelajaran metode reciprocal teaching memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih mandiri, lebih aktif, dan lebih kreatif. Menurut Marlina, tahun 2011, ia mengungkapkan ada teori yang mendukung metode pembelajaran reciprocal teaching, yaitu teori Vygotsky. Vygotsky merupakan pembelajaran terjadi jika siswa bekerja pada jangkauan yang disebut dengan zone of proxima development. Proses belajar berlangsung ketika siswa bekerja dalam zona perkembangan yang tepat. Tugas yang tercakup dalam zona perkembangan yang tepat adalah anak belum bisa mengerjakan tugas sendiri, namun mereka harus dibantu oleh teman sebayanya atau orang dewasa. Yang kedua adalah teori Ausable. Teori ini mengemukakan bahwa belajar dikatakan menjadi bermakna bila informasi yang akan dipelajari siswa disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa, sehingga dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Tahapan metode reciprocal teaching. Yang pertama, tahap persiapan atau pembukaan. Di sini, guru mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk LKS atau modul. Bahan tersebut memuat tugas-tugas merangkum, membuat pertanyaan, menjelaskan, dan memprediksi suatu masalah. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil menjadi 4 atau 5 orang secara heterogen. Tahap kedua atau pelaksanaan. Di sini, guru membagikan LKS dan siswa membaca buku dari sumber lain sebagai penunjang. Guru memodelkan 4 strategi reciprocal teaching, yaitu merangkum, menyusun pertanyaan, menjelaskan, dan memprediksi suatu masalah. Pada kesempatan berikutnya, siswa diberi kesempatan untuk memperagakan sebagai guru. Tahap ketiga, atau penutup. Siswa belajar untuk memimpin tanya jawab dengan atau tanpa adanya guru. Guru membimbing atau menjadi fasilitator bagi siswa. Metode pembelajaran reciprocal teaching ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Mari kita simak kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan metode pembelajaran reciprocal teaching yaitu melatih kemampuan siswa belajar mandiri, mengembangkan kreativitas siswa, membangun kerjasama antar siswa, melatih siswa menganalisis masalah, dan mengambil kesimpulan dalam waktu yang singkat. Dan metode ini dapat digunakan untuk materi pelajaran yang banyak dan alokasi waktu yang terbatas. Kelemahan metode reciprocal teaching yaitu siswa akan sulit merangkai kata-kata dan mereka merasa tidak nyaman ketika bekerja sama dalam kelompok yang terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa yang tidak berperan menjelaskan sering menertawakan temannya yang sedang menjelaskan pelajaran di depan. Kurangnya perhatian siswa kepada pelajaran dan hanya memperhatikan aktivitas siswa yang menjelaskan di depan kelas.